Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Pak, kemarin kan sudah jelaskan mengenai masalah lukisan yang artinya di situ bisa dikatakan dalam proses pembuatannya kasat mata. Nah, di situ kan termasuk kalau kita amati beberapa lukisan ini ada sejarah-sejarah dari Buyang Komering. Mungkin bisa diceritakan lebih jelas, Pak, seperti apa yang lebih realnya gitu. Ya. Kami ini kebetulan memang kenal ya sama keluarga besar, mungkin dari itu yang pertama itu Syekh Kiai Tuan Muda ya, Tuan Rizal Muda, Tuan Guru Rizal Muda. Jadi salah satu keluarganya ke sini satu mobil 2 kali atau 3 kali ingin dilukiskan suatu penggambaran apa gimana dari puyangnya, nenek moyangnya. Ternyata nenek moyangnya itu tak dengar-dengar salah satu pemimpin bahkan khalifah waktu tempo dulu di daerah Komering, umumnya di Sumatera Selatan. Untuk itu kami bingung, Mas, sebenarnya. Bingungnya kok moro-moro teko gitu. Teko nggak bawa contoh sama sekali. Yang bawa contoh cuma yang sekarang, khalifah yang sekarang ini namanya Syekh Kiai Tuan Rizal Muda ini. Tuan Guru kalau masyarakat nyebut beliau itu Tuan Guru Muda. Jadi tapi Tuan Guru Muda siapa? Ya ini yang keturunannya Tuan di Pulau yang nama aslinya katanya Sayyid Hamim. Nah, ngomong-ngomong masalah Sayyid itu bukan sembarangan. Sayyid itu sebenarnya panggilan sama dengan yang sekarang ini disebut-sebut orang junjungan. Sayyid itu junjungan sebenarnya. Cuma bahasa Arabnya Sayyid yang harus dijunjung tinggi. Kalau di sini Puyang Semarang Tuan junjungan. Kebetulan Sayyid Hamim itu Tuan di Pulau itu menurut cerita ada keturunan dari Cirebon. Kalau aku meyakini insya Allah ada turunan dari Sunan Gunung Jati. Kalau sohehnya kami kurang begitu jelas karena beliau ngomong dari Cirebon. Masalahnya yang kami lihat sejarah di sini itu seperti halnya para wali, terutama Sunan Gunung Jati itu kan pernah menjadi sesepuh lah di sini, dan juga pernah membawa salah satu santrinya dari Cina, panglima perang dari Cina itu yang namanya Pailibang ya. Pailibang itu disuruh menjadi pembesar apa gimana di Palembang ini, sampai sekarang di orang Palembang menyebut Palembang, dijadikan nama daerah Palembang. Sebenarnya kan Pailibang. Nah, ngomong-ngomong seperti itu, ternyata salah satu keluarga bahkan keturunannya itu sekarang yang masih hidup ya, termasuk Tuan Syekh Kiai Tuan Muda itu tadi, salah satu keluarganya ke sini. Memang kami pernah 2 kali tahu gimana berjumpa dengan beliau dan kami singgah di rumah besarnya. Ternyata beliau memang katanya ketuanya. Nah, terus dia ke sini atau gimana ingin biar masyarakat tahu, disuruh gambar, terus ada niat mau dijadikan kalender, disebarluaskan atau gimana kurang tahu. Sebenarnya para wali nggak perlu diauditkan karena power dia terlalu luar biasa, bahkan berkahnya mungkin masyarakat bisa merasakan dengan sendirinya tahu. Mungkin karena wasilah dan lantaran seperti itu akhirnya kami disuruh gambar tanpa kasat mata. Jadi gambarnya itu dengan ditutup mata, Pak. Oh, artinya dalam melukis gambar ini satu tidak ada contoh, ya, mata tertutup ya? Mata tertutup. Jadi kalau mata terbuka itu ya kabur. Itu semua bukan karena kami pinter atau hebat atau enggak, cuma itu kami pasrah dengan Allah dan kami meyakini mungkin salah satu puyang itu adalah salah satu termasuk ada golongan para wali. Jadi kami kalau para wali termasuk para nabi itu kan kami meyakini
sebenarnya bukan mati, masih hidup, cuma jasadnya aja yang mati ya ya para wali. Jadi insya Allah kalau kita berwasilah kepada beliau dengan untuk supaya hadir untuk digambarkan, insya Allah kalau memang ikhlas karena Allah dia bisa dilukiskan gitu kan. Bah, kalau untuk lukisan itu sendiri jumlah yang sudah termasuk berhasil dilukis itu ada berapa ini? Ini sesuai dengan sesuai dengan petunjuk dari beliau-beliau itu, keluarganya, keturunannya itu ada 14 sebenarnya. 14 sampai Tuan Rizal Muda itu, dan juga ada salah satu keluarganya itu namanya Laksamana. Diturun di Raja nama gelarnya itu salah satu keturunannya juga. Tapi katanya yang asli menjadi khalifah yang nyambung dari Tuan Ki Bulang itu yang sekarang ini beliau. Jadi Kiai Tuan Muda Rizal gitu, Tuan Guru kalau masyarakat menyebut beliau gitu. Terus sejauh ini Pak, dari hasil lukisan itu menurut keluarga besar dari bisa dikatakan anak cucu yang ada di lukisan ini seperti apa tanggapannya Pak? Ini gini Mas, setiap ada salah satu lukisan yang jadi, sebelum jadi mungkin 50% lah. Ini kan kami foto, kami kirimkan. Ternyata katanya iya betul. Coba kamu melukis apa adanya, ada yang hadir yaitu yang digambar gitu katanya. Terus ini juga ada yang setelah setengah jadi 50%, setengah di-scan lagi ya, di-scan dilihat dari batin, itu ternyata sebelumnya nggak bawa tongkat, yang keduanya bawa tongkat. Aku bingung karena aku disuruh melukis apa adanya, tadi tongkat yang dibawa tak lukis. Ternyata ada sejarah gitu loh. Sejarahnya gini, memang seperti itu Tuan Syekh Sultan, yang di itu. Ini amin. Seperti Syekh Kiai Sultan Raden Shah Alam yang di Tanjung Koko ini. Ini ceritanya ini beliau ini mempunyai tongkat, mungkin tongkat sakti atau gimana ya. Jadi karena mungkin khawatir nanti jadi cucungnya, jadi dikubur sekalian gitu loh. Dikubur, ternyata setelah kembali ke rumahnya tongkat ada kembali di rumahnya lagi gitu. Untuk itu sebelumnya itu lukisan nggak ada tongkatnya, tapi sekarang karena muncul ada tongkatnya disuruh melukis apa adanya gitu loh. Itu sebenarnya nyambung dengan sejarah sebenarnya. Jadi hasil semua lukisan ini berdasarkan ritual meditasi semua. Betul. Tapi semua itu karena kami percaya dengan hadza min fadli Rabbi, itu semua karena kehendak Allah. Jadi mudah-mudahan karena niat kami baik, mudah-mudahan ini semua jadi petunjuk yang baik gitu. Ya pemirsa dan saudaraku dimanapun Anda berada, ya perlu diketahui Abah Bahrul Ulum ini termasuk adalah sesepuh di wilayah Oku Timur dan Sumatera Selatan tentunya. Beliau sekaligus adalah Dewan Khos daripada perguruan Pagar Nusa Pak ya, wilayah Sumatera Selatan. Jadi kita sudah mendengarkan beberapa cerita dari beliau tentang lukisan-lukisan sejarah, bisa dikatakan Puyang Komering Pak ya. Iya. Mungkin bisa ditambahkan lagi Pak untuk yang lain Pak, mungkin perlu disampaikan. Ya, yang menurut kami ya ini semua termasuk bisa dikatakan sebagian daripada sesepuh daripada para Puyang di Komering, umumnya di Sumatera Selatan. Mari kita selalu berwasilah. Kalau orang NU biasanya itu mendatangi makomnya. Mendatangi makomnya bukan berarti terus menyembah dia. Maksudnya gini Mas, seperti angka segitiga ya. Rasulullah kan mempunyai tempel daripada sekarang. Tempel kan angka segitiga yang bunyinya dalam yang Allah jadi
orang sebagian ulama menyatakan itu sebagai berproses. Nah, jadi itu angka segitiga itu andaikan gini falsafah, kita berkunjung ke makam para buyang, para wali, secara otomatis karena para wali termasuk orang bersih, orang suci, para wali lebih mustajabah doanya sama Allah. Jadi para wali karena di sini DP para wali minta didoakan sama Allah, beliau mendoakan sama Allah karena beliau adalah termasuk orang suci, otomatis doanya insya Allah dikabulkan. Jadi Allah terus yang segitiganya dari Allah ke atas itu ke kita, jadi angka segitiga putar gitu loh. Nah, jadi jangan sampai berprasangka kalau ke para buyang, para wali itu kita nyembah atau enggak juga, cuma kita itu berwasilah minta berkahnya, berdoa di beliau karena meyakini beliau itu adalah para wali termasuk orang suci yang insya Allah segala doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, dikit lagi Pak, ini kan untuk lukisan ini sejauh ini ada belum Pak pihak-pihak dari terkait atau dinas atau pihak apa yang ingin memiliki atau mungkin ingin memasang di mana gitu? Ada yang dulu katanya dari dinas perdagangan apa pariwisata ke sini dulu itu. Ke sini loh, kok ada lukisan, dibaca-baca. Loh, ini puyang sini, ini komering tadi. Terus gimana, Mas? Enggak, kalau diperbolehkan ini dibuat pameran gimana? Kan gitu. Ya, kalau masalah itu kami nggak tahu, Mas. Masalah itu kami mendapat mandat dari Tuan Muda Rizal termasuk keluarganya. Jadi otomatis kamu langsung bilang sama beliau kalau kami selaku pelukis nggak bisa karena kami menerima pesanan gitu. Jadi ya seperti itu. Untuk itu bahkan teman-teman saya pelukis kesini semua karena termasuk di Oku Timur semua pelukis pelukis seni rupa pakai taman macam-macam kan dia menganggap yang disepuhkan kan kami teman. Kalau ada pameran dari dinas pariwisata biasanya yang dapat kan dulu itu kami. Jadi sekarang anak-anak pelukis di Oku Timur kadang ada apa-apa ke sini. Jadi karena satu-satunya insya Allah yang bisa ngelukis dan yang nggak kasat mata cuma kami. Jadi dia heran gitu. Gimana kalau kita pameran itu hubungannya dengan Puyang Oku Timur loh? Ya terserah kamu. Gampang nanti kalau ada dari dinas pariwisata kan gitu. Baik, saudaraku, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Abah Sahrul Ulum. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa membawa